Halo guys, aku Ahmad Sakawi. Kembali lagi bersama aku di konten podcast The World. Mari berkata special end of 2020. Yeah. Jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang introspeksi diri untuk persiapan kita di akhir tahun ini menuju tahun mendatang ya kan. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang kata kedua, yaitu masa lalu. Mungkin mendengar kata masa lalu ini, banyak yang bilang ini tuh harus dilupakan gitu ya. Contohnya kayak mantan, kayak masa lalu paling buruk gitu. Tapi sebenarnya masa lalu ini tuh adalah salah satu kata yang dimana kita bisa move on dan pembangkit masa depan kita. Penasaran kan bagaimana obrolan kita malam ini tentang masa lalu? Tapi sebelum mendengarkan podcast ini, jangan lupa subscribe dulu channelnya kan. Nah, biar lebih semangat aku untuk buat episode selanjutnya di konten The World atau Mari Berkata Special End of 2020. Dan kalau kamu suka sama podcast ini, like videonya, like podcastnya. Kalau tidak kamu suka, dislike juga boleh. Dan komen di bawah, kita diskusi di kolom komentar mengenai konten podcast episode kali ini. Oke, let's go. Nah, di kali ini aku mau membahas bersama kalian dengan kata yang cukup fenomenal yang sudah pernah sering kalian dengar sih sebenarnya, atau mungkin di otak atau di pikiran kalian mungkin kata ini tuh sudah nggak asing lagi ya kan, yaitu kita bakal membahas kata masa lalu. Yaitu masa yang dimana kita setelah melakukannya di masa yang lalu. Jadi masa lalu ini tuh salah satu kata yang dimana banyak banget para pendengar sekalian yang mendengarkan podcast ini. Saya tahu pasti kalian mendengar kata masa lalu ini itu kayak membangkitkan emosi atau mengembalikan hal-hal yang buruk begitu ya kan. Tapi sebenarnya kalau kalian pahami kata ini, kata masa lalu itu sebenarnya bisa pembangkit untuk move on di masa mendatang. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari masa lalu. Contohnya, ketika mantan kita memutuskan kita dengan alasan yang tidak logis gitu. Contohnya, dia pengen cewek yang gamers, padahal dia anak gamers, sedangkan ceweknya ini feminim gitu. Itulah dia memutuskan kamu. Tapi sayangnya kamunya sakit hati. Nah, dengan itu kamu bisa mencari yang lebih baik dari dia. Nah, untuk move on di masa mendatang, otomatis kamu bakalan melupakan masa lalu kamu dan sekaligus belajar ya kan. Nah, setelah itu kamu juga bakalan mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan yang lebih terbaik dari masa lalu kamu yang lampau begitu. Nah, itu sih gunanya kenapa kita tidak boleh melupakan masa lalu atau kita harus banget belajar dari masa lalu begitu. Karena kalau tidak ada masa lalu, tidak ada masa mendatang begitu. Nah, pokoknya masa lalu itu adalah salah satu kata yang dimana kita tidak boleh melupakannya selama kita masih hidup di dunia ini begitu. Nah, kalau menurut aku sih perbedaan masa lalu yang kalian alami di zaman sekarang sama masa lalu yang kalian alami di zaman saat ini tuh sebenarnya beda-beda sih kalau menurut aku. Ada dia masa lalunya itu buruk, ada masa lalunya itu biasa aja, ada masa lalunya itu bahagia, ada masa lalunya itu menyakitkan, ada masa lalunya itu dia tidak pengen ingat-ingat gitu. Ya benar, itu sebenarnya salah satu momen yang memang kita malas banget ya kan untuk mengingat-ingatnya. Ya wajar, sebagai manusia kita memang, aku juga sama-sama belajar dari sana. Walaupun kita berusaha melupakannya, tetapi kita minimal bisa belajar dari insiden tersebut begitu. Karena aku juga pun memiliki banyak masa lalu yang kurang baik gitu. Makanya aku juga belajar dari sana gitu. Banyak banget masa lalu aku yang pengen aku lupain, tapi aku harus belajar bangkit dari sana begitu.
Nah, selain itu, bagaimana sih caranya biar kita bangkit dari masa lalu yang kita alami ataupun masa lalu yang masih menggerogoti pikiran dan hati kita? Penasaran nih ya kan, triknya seperti apa gitu. Nah, kalau menurut aku nih ya, aku yang sering mendapatkan masa lalu yang cukup kelam, cukup lampau gitu, yang mungkin kita masa lalunya beda-beda. Kalau aku sih tipsnya cuma tiga. Yang pertama, ya berusaha apa yang terjadi kemarin itu dilupakan kalau memang kita pengen melupakan. Contohnya kalau memang itu masa lalu terburuk kita, ya kalau mau lupakan ya lupakan gitu. Kalau memang masih pengen belajar dari situ ya nggak masalah juga, karena belajar dari masa lalu itu lebih penting daripada belajar di masa mendatang gitu maksudnya. Oke. Nah, yang kedua, kalau menurutku yang kedua itu tipsnya gampang aja. Kita melihat proses masa lalu kita dulu itu seperti apa. Kalau seumpamanya proses masa lalu kita itu lebih rumit daripada yang masa depan, itu bakalan berarti kemudahan itu bakalan datang di masa depan. Tapi kalau masa lalu kita lebih mudah prosesnya daripada yang masa depan, malah masa depan yang lebih rumit, berarti otomatis masa lalu itulah sebenarnya kenangan yang paling indah bagimu gitu, bahagia bagimu, bagiku juga gitu sih kalau aku. Makanya aku itu tergantung masa lalunya juga, karena setiap masa lalu yang aku alami kan beda-beda. Ada yang memang pahit banget, ada yang memang sakit banget, dan ada yang memang menyakitkan banget, ada memang biasa aja. Ya tergantung masa lalu yang dialami setiap orang gitu. Aku juga gitu. Nah, yang terakhir tipsnya yaitu belajar memaafkan, belajar menerima diri, belajar introspeksi diri seperti di episode yang sebelumnya yang aku jelasin ke kalian. Nah, belajar memaafkan diri sebenarnya itu kalau kita sebagai manusia biasa memang susah. Aku juga memang awalnya susah. Tetapi apa boleh buat ya kan, kalau kita tidak memaafkan seseorang itu atau tidak memaafkan masa lalu, otomatis kita kayak apa ya dibilangnya, kayak sakit gitu loh dalam segi hati, mental kita kayak terganggu gitu, pikiran kita juga terganggu gitu. Makanya masa lalu kita harus banget memaafkan masa lalu. Nah, selain itu kita juga harus banget menerima apa yang sudah terjadi, menerima yang sekarang gitu. Karena kalau kita tidak menerima, artinya kita tidak bersyukur, karena di sini kita sama-sama belajar gitu maksud aku. Nah, itu dia 3 tips dari aku yang sudah berpengalaman juga dengan masa lalu yang cukup kelam. Tapi ya kalau kalian ada tips sendiri, kalian boleh komentar di kolom komentar konten ini. Dan bagi kalian yang punya masa lalu memang sesakit apapun itu, kalian tetap positive thinking. Mungkin dari masa lalu itu kalian seharusnya bisa menjadi masa depan yang lebih cerah, atau mungkin dari masa lalu itu kalian tidak diizinkan untuk melakukan itu, makanya di masa depan baru dapat, mungkin gitu, atau yang lain juga gitu. Karena kan proses hidup orang kan beda-beda, masa lalu orang kan beda-beda, masa depan orang juga beda-beda. Jadi kita tidak boleh menyamakan semuanya dengan apa yang kita alami, begitu juga dengan apa yang dialami orang gitu, karena ya beda-beda takdirnya begitu sih. Nah, kayaknya cukup sekian dulu podcast kita pagi hari ini. Baik bagi kalian yang udah mendengarkan podcast di pagi hari ini, terima kasih banget. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan ke kehidupan kalian. Aku juga belajar, kita juga belajar, sama-sama belajar untuk menyelesaikan masa lalu, memaafkan masa lalu, dan menerima diri sendiri gitu intinya. Nah, kalau kalian mau konten-konten aku lebih banyak lagi mengenai podcast ini, jangan lupa subscribe dong channelnya ya kan. Tapi kalau kamu suka podcast ini, boleh like, boleh share juga ke kawan-kawan kamu. Tapi kalau kamu tidak suka, boleh dislike juga. Dan jangan lupa kita diskusi di kolom komentar mengenai konten podcast yang episode kali ini. Dan semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, selamat pagi, semoga berguna bagi kalian di pagi hari yang cerah ini. Oke,
See you next time, see you next week. Semoga minggu depan kita bisa jumpa lagi. Oke, see you, bye.